Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MK yang berbahagia. Jumpa lagi pada channel Mariono Kartiko. Hari ini Selasa tanggal 7 September 2021, di mana di DKI Jakarta penerapan PPKM level 3 perpanjangan yang dimulai pada hari ini tanggal 7 September 2021 hingga tanggal 13 September 2021 mendatang. Pemirsa, kami berada di Jalan HR Rasuna Said, di mana bersamaan PPKM level 3 di Jalan HR Rasuna Said diterapkan ganjil genap untuk kendaraan bermotor mobil. Ganjil genap berlaku mulai pukul 06 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Berlaku di Jalan HR Rasuna Said yang kami lintasi saat ini, dan juga di Jalan Jenderal Sudirman, dan yang ketiga di Jalan MH Tamrin. Pemirsa, ganjil genap pada saat masa PPKM berbeda dengan ganjil genap pada hari biasanya, di mana ganjil genap pada hari biasa berlaku pukul 06 hingga pukul 10 pagi dan pukul 16 hingga pukul 21 sore hingga malam hari, dan tidak berlaku untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Namun pada saat PPKM ganjil genap berlaku selama 14 jam satu hari, mulai pukul 06 hingga pukul 20, dan berlaku untuk hari Sabtu, Minggu, dan juga hari libur. Pemirsa, di hari pertama PPKM level 3 perpanjangan yang berlaku mulai tanggal 7 hari ini hingga tanggal 13 September mendatang, maksud kami, di mana lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said ini terpantau ramai namun tetap lancar, didominasi kendaraan sepeda motor. Pemirsa, di mana Jalan HR Rasuna Said ini juga sedang ada konstruksi pembangunan jalan layang kereta api ringan Jakarta Bekasi Bogor, yang sama-sama kita saksikan di sisi sebelah kanan atau sisi atas adalah proyek pembangunan jalan layang kereta api ringan Jakarta Bekasi Bogor. Pemirsa, kami berada di Jalan HR Rasuna Said, di samping proyek jalan layang kereta api ringan Jakarta Bekasi Bogor yang berada di sisi sebelah kanan atau di atas kami melintas. Jalan HR Rasuna Said adalah salah satu jalan utama yang diterapkan ganjil genap untuk kendaraan mobil, khususnya mobil pribadi, dan tidak berlaku untuk mobil umum seperti taksi, bus, dan kendaraan umum lainnya. Pemirsa, kami akan mencoba melewati Jalan Jenderal Sudirman, di mana Jalan Jenderal Sudirman juga diterapkan ganjil genap untuk kendaraan mobil.
Penerapan ganjil genap di DKI Jakarta adalah pengganti penyekatan wilayah yang sebelumnya dibatasi seiring dengan diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga sangat efektif di mana saat ganjil genap diberlakukan, ruas jalan tersebut sangat berkurang arus lalu lintas yang melintas, bahkan cenderung lebih sepi. Pemirsa, kami akan memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Pemirsa, kami berada di perempatan Imam Bonjol di sekitar Jalan Sumeneb yang akan memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Pemirsa, kami berada di Jalan Sumeneb, tepatnya di samping halte bus Transjakarta Tosari. Kami memasuki Jalan Jenderal Sudirman di Dukuh Atas, di mana Jalan Jenderal Sudirman ini diterapkan ganjil genap untuk kendaraan bermotor roda 4 atau mobil, khususnya mobil pribadi, tidak berlaku untuk kendaraan umum jenis taksi, bus, dan kendaraan umum lainnya. Pemirsa, kami berada di atas jembatan Dukuh Atas atau di depan stasiun Dukuh Atas dan juga di depan stasiun kereta api Bandara BNI City. Pemirsa, di Jalan Jenderal Sudirman, pada saat kami melintas saat ini, jalanan terpantau ramai namun masih tetap lancar. Kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 2 sepeda motor. Pemirsa, di Jalan Sudirman ini begitu nyaman untuk pejalan kaki karena di sebelah kiri, di seberang sebelah kiri yang dibatasi taman adalah pedestrian atau trotoar yang luas dengan pohon yang rindang, sehingga sangat nyaman untuk pejalan kaki. Dan juga di Jalan Jenderal Sudirman ini dilengkapi jalur khusus pesepeda. Jalur khusus sepeda yang berada di jalur paling kiri yang ditandai jalan bercat warna hijau. Adapun yang di sebelah kanan atau jalur paling kanan yang dibatasin dengan separator, adalah jalur khusus bus Transjakarta. Pemirsa, ini adalah Jalan Jenderal Sudirman di mana saat ini hari pertama perpanjangan PPKM level 3 di Jakarta, sekaligus juga penerapan ganjil genap. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman saat kami melintas saat ini, jalanan terpantau lancar dan bahkan terlihat sepi dibandingkan pada hari-hari biasanya, di mana pada saat hari normal di Jalan Jenderal Sudirman ini tidak pernah
lepas dari padatnya arus lalu lintas, dan bahkan pada saat jam sibuk, yaitu jam berangkat dan pulang kantor, selalu terjadi kepadatan dan kemacetan. Namun pada saat hari ini, Selasa tanggal 7 September 2021, saat hari pertama diterapkan PPKM level 3 perpanjangan dan juga penerapan ganjil genap, Jalan Jenderal Sudirman ini terpantau ramai, namun tetap lancar, bahkan cenderung sepi. Pemirsa, kami berada di sekitar Jembatan Semanggi. Kami berada di Jalan Jenderal Sudirman sekitar Jembatan Semanggi, di mana di sekitar Semanggi ini adalah menjadi salah satu arus lalu lintas yang sibuk dan padat. Namun hari ini di sekitaran Semanggi lalu lintas terpantau lancar dan cenderung sepi. Pemirsa, kami akan masuk ke Jalan Jenderal Gatot Subroto, kemudian masuk ke jalan tol dalam kota Jakarta. Kami akan mengarah ke Tomang. Pemirsa, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, khususnya di atas Jembatan Semanggi ini, lalu lintas terpantau lebih ramai, namun masih tetap lancar. Pemirsa, kami akan memasuki jalan tol dalam kota Jakarta. Kami akan masuk dari gerbang tol Senayan menuju Tomang. Dan terpantau lalu lintas di jalan tol dalam kota. Di sebelah kanan kami melintas. Lalu lintasnya terpantau ramai, namun masih tetap lancar. Pemirsa, kami akan memasuki gerbang tol Senayan, tol dalam kota Jakarta. Kami akan mengarah ke Tomang. Pemirsa, kami memasuki jalan tol dalam kota Jakarta. Pemirsa, di jalan tol dalam kota Jakarta, di ruas Semanggi menuju Tomang, arus lalu lintas terpantau ramai namun masih tetap lancar. Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Pemirsa, kami berada di jalan tol dalam kota Jakarta. Pada kilometer 9, tepat berada di depan gedung parlemen atau depan gedung DPR MPR Senayan. Pemirsa, kami melintas tepat di depan gedung DPR MPR Senayan, jalan tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Tomang pada kilometer 9, di mana arus lalu lintas di jalan tol dalam kota
Saat ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Pemirsa, kami berada di atas jembatan Selipi, di mana pantauan arus lalu lintas pada saat PPKM level 3 perpanjangan yang hari ini tanggal 7 September adalah hari pertama diberlakukan perpanjangan PPKM level 3 di Jakarta. Lalu lintas ramai namun masih tetap lancar, di mana arus lalu lintas menjadi salah satu indikator kegiatan warga masyarakat ibu kota, di mana pada saat hari libur atau akhir pekan, pada saat warga ibu kota mengurangi aktivitas atau kegiatannya, jalan-jalan utama di ibu kota, maksud kami, selalu lebih lengang atau lebih sepi. Namun pada saat hari kerja, pada saat warga masyarakat ibu kota dan sekitarnya beraktivitas dengan normal, jalan-jalan utama di ibu kota selalu padat dan bahkan sering terjadi kemacetan. Namun pada saat PPKM level 3 perpanjangan kali ini, hari Selasa 7 September 2021, arus lalu lintas terpantau ramai namun masih tetap lancar. Berbeda juga pada PPKM sebelumnya, di mana arus lalu lintas terpantau lebih sepi, namun pada saat PPKM perpanjangan kali ini lalu lintas di jalan tol ibu kota khususnya, lalu lintas terpantau lebih ramai namun masih tetap lancar. Pemirsa, kami berada di kilometer 13 di sekitaran Tomang, atau tepat berada di jembatan Simpang Susun Tomang, di mana di jembatan Simpang Susun Tomang ini arus lalu lintasnya juga terpantau ramai namun masih tetap lancar. Cuaca saat ini terlihat mendung. Pemirsa, kami berada di jalan tol dalam kota Jakarta. Kami setelah melewati jembatan Simpang Susun Tomang, kami berada di depan Mall Taman Anggrek. Kami akan mendekati Grogol. Kami berada di kilometer 14 di sekitar Mall Central Park, dan juga kami berada di sekitaran kampus Trisakti. Pemirsa, kami berada di Grogol, jalan tol dalam kota Jakarta, di mana arus lalu lintas pada saat PPKM level 3 perpanjangan ini terpantau ramai namun tetap lancar.
Pemirsa, kami berada di atas jembatan Grogol, di mana arus lalu lintas baik yang mengarah ke barat maupun yang mengarah ke timur sebaliknya, lalu lintas terpantau ramai namun masih sangat lancar, di mana di Grogol ini khususnya pada saat hari-hari biasa menjadi salah satu tempat yang ramai dan padat, bahkan lalu lintas sering terjadi kemacetan. Pemirsa, kami berada di jalan tol dalam kota Jakarta di kilometer 15. Kami tepat berada di atas Jalan Latuharhari. Maksud kami Jalan Latumenten, karena di bawah kami melintas adalah Jalan Latumenten Grogol, Jakarta Barat. Kami berada di atas jalan tol yang berada di atas Jalan Latumenten, di mana jalan tol dalam kota saat ini lalu lintasnya terpantau ramai namun masih tetap lancar, terlebih pada kilometer 16 jalan tol dalam kota Grogol. Lalu lintasnya masih tetap lancar, di mana ruas jalan tol ini adalah akses menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, demikian laporan arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap bersama channel Mariono Kartiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.